wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam konstitusi. Perkenalkan, kami dari tim Cakrawala Dewi Sartika dari kelompok 16. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Jangan lupa dipantengin terus ya teman-teman. Check it out. Teman-temanku sekalian, konstitusi merupakan fondasi utama dalam sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Sejarahnya mencerminkan perjuangan panjang untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Di Indonesia sendiri, sejak awal kemerdekaan hingga kini, konstitusi telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya bangsa kita. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana perjalanan sejarah konstitusi ini membentuk wajah hukum dan demokrasi Indonesia. Bersama narasumber yang luar biasa, kita akan menelusuri jejak konstitusi dari masa ke masa, serta memahami bagaimana peran konstitusi dalam membangun bangsa yang adil dan berdaulat. Kemudian, penjelasan mengenai sejarah konstitusi di Indonesia akan dilanjutkan dan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Nah sebelum kita lanjut, kenalin dulu, nama aku Sofia Wulandari. Nah di sini kita akan membahas mengenai sejarah konstitusi di Indonesia, yang mana diawali dengan masa Regnering Reglement. Dimana teman-temanku sekalian, di Regnering Reglement ini secara harfiah itu berarti peraturan pemerintahan dalam bahasa Indonesia, yang mana memiliki kedudukan setingkat undang-undang dasar atau bisa disebut dengan groundwork. Nah, secara yuridis, Regnering Reglement itu merupakan peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh Raja dan Ratu Belanda untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan Hindia Belanda. Nah, Regnering Reglement juga pernah mengalami 4 kali perubahan amandemen. Di antaranya yang pertama ada Regnering Reglement dalam Lembaran Negara Hindia Belanda. Yang kedua, Regnering Reglement dalam Stadblad tahun 1827 nomor 29. Nah, yang ketiga, Regnering Reglement dalam Stadblad tahun 1830 nomor 10. Dan yang terakhir, Regnering Reglement dalam Stadblad tahun 1836 nomor 10. Nah, beberapa organisasi negara yang diatur Regnering Reglement, di antaranya yang pertama itu ada Gubernur Jenderal, Parlemen, MA, Pengawasan Keuangan, dan BPA. Nah, untuk sejarah konstitusi di Indonesia selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Nah teman-teman, izinin aku lanjutin materi kita untuk video kali ini ya. Tapi sebelumnya izin aku perkenalin diri aku dulu. Nama aku Siti Salsabila Shivanedi. Untuk materi sejarah konstitusi yang kedua, itu kita masuk ke masa Indische Staatsregeling atau yang biasa disingkat dengan IS. Indische Staatsregeling atau IS adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1926 sebagai pengganti dari Regeringsreglement karena adanya perubahan Grondwet Belanda pada tahun 1922. IS juga mengatur masalah ketatanegaraan di Hindia Belanda. Ketentuan ini diatur dalam bab 6 tentang kekuasaan raja, khususnya pada artikel nomor 61 ayat 1 dan ayat 2 Grondwet tahun 1922 yang mengatur lembaga-lembaga pemerintahan di Hindia Belanda. Salah satu ketentuan menarik dari IS adalah adanya pembagian golongan untuk masyarakat Hindia Belanda, diatur dalam pasal 163 IS yang terdiri dari 1. Golongan Eropa, yang kedua golongan timur asing, dan yang ketiga golongan pribumi. Keberadaan IS sebagai peraturan yang seolah-olah dijadikan konstitusi Hindia Belanda tetap dipertahankan pada masa pendudukan Jepang. Meskipun secara de jure pemerintahan Jepang di Hindia Belanda diatur dalam peraturan bala tentara Jepang, namun semua balai-balai pemerintahan termasuk hukum dan UU dari pemerintah Belanda tetap diakui untuk sementara waktu. Hal ini berarti IS tetap berlaku, meskipun beberapa posisi tertentu dibekukan seperti Gubernur Jenderal yang diganti dengan Gunsekan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali mengenai penjelasan tentang sejarah konstitusi Indonesia. Nah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Marisa Afrianti. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai masa Undang-Undang Dasar 1945.
Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai PPKI mengesahkan draft konstitusi yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, konstitusi ini dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Jika menelisik lebih dalam mengenai sejarahnya, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rancangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI itu terdiri atas pembukaan, isi atau batang tubuh yang terdiri atas 16 bab 37 pasal, aturan peralihan 4 pasal, aturan tambahan 2 ayat. Nah, sementara itu, aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai jembatan kekuasaan, sebab pada saat itu Indonesia belum memiliki perangkat layaknya negara yang baru merdeka. Apabila merujuk pada pasal 1 sampai pasal 4 aturan peralihan, disepakati hal-hal sebagian berikut. Pasal 1, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Pasal 2, semua badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sepanjang belum ada bentuk yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal 3, untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Ada sisi menarik dari aturan peralihan ini. Jika dilihat lebih cermat, pasal 2 aturan peralihan memberikan landasan yuridis untuk tetap memberlakukan aturan yang berlaku di masa Hindia Belanda, seperti Indienstregeling. Akan tetapi, tidak semua ketentuan dari IS tetap diberlakukan. Misalnya, pasal 113 IS yang mengatur pembagian hukum bagi golongan-golongan tersebut. Ketentuan pasal 131 IS dianulir dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, izin aku lanjut ke materi sejarah konstitusi selanjutnya. Untuk sejarah konstitusi selanjutnya itu kita masuk ke konstitusi RIS, di mana konstitusi RIS atau lebih dikenal dengan Republik Indonesia Serikat merupakan hasil dari konferensi meja bundar atau disingkat KMB yang dilaksanakan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai delegasi Republik Indonesia, Sultan Hamid II sebagai delegasi daerah-daerah yang membentuk aliansi untuk permusyawaratan federal atau Binnenkomen voor Federal Overleg atau disingkat sebagai BFO, dan Mr. J.H. van Maarseveen sebagai delegasi pemerintah Belanda. Sidang KMB ditutup pada tanggal 2 November tahun 1949 dan berhasil menyepakati 3 kesepakatan, antara lain kesepakatan pertama mendirikan Negara Republik Serikat atau RIS, yang kedua penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu 1. Piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintahan RIS, yang kedua status uni, dan yang ketiga persetujuan perpindahan. Dan kesepakatan yang ketiga itu mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Hasil 3 kesepakatan tersebut berlanjut dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS yang ditandatangani oleh Delegasi Republik Indonesia dan BFO pada tanggal 29 Oktober tahun 1949. Naskah Konstitusi RIS meliputi mukadimah atau pembukaan, batang turuh yang berisi 6 bab 197 pasal, dan lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS memuat ketentuan mendasar yang berbeda dengan UUD 1945, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pemerintahan bersifat federal yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan.
Selain itu, terdapat satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Yang kedua, alat-alat perlengkapan negara Federal Republik Indonesia Serikat ialah Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung atau MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan atau DPK. Yang ketiga, terdapat 44 butir ketentuan yang mengatur secara detail mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Secara keseluruhan, konstitusi RIS berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat, namun tidak menghapuskan berlakunya UUD 1945 yang dalam hal ini hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Adapun bagian-bagian daripada konstitusi RIS sebagai berikut. Bab 1 yang berjudul Negara Republik Serikat mempunyai 6 bab dan diatur pada pasal 1 sampai 41. Bab kedua berjudul Republik Indonesia Serikat dan negara-negara bagian terdiri dari 3 bab dari pasal 42 sampai 67. Bab ketiga berjudul Perlengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri dari 5 bab diatur pada pasal 68 sampai pasal 116. Bab keempat itu berjudul Pemerintahan terdiri dari 6 bab pasal 117 sampai ke pasal 185. Lalu bab 5 itu berjudul Konstituante diatur pada pasal 186 sampai pasal 189. Dan bab yang terakhir itu bab ke-6 berjudul Perubahan, Ketentuan-ketentuan peralihan dan penutup terdiri dari 3 bab pasal dari 190 sampai pasal 197. Untuk materi sejarah konstitusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya aku akan melanjutkan materi berikutnya. Perkenalkan dulu, aku Megawati Sempurna Putri. Di sini aku akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat ternyata mendapat banyak penolakan dari negara-negara bagian lainnya. Beberapa negara bagian bahkan secara terang-terangan menuntut untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Kegelisahan negara-negara bagian terkait keinginan untuk kembali kepada negara kesatuan kemudian ditangkap oleh parlemen. Pada 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pihak Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta setelah mendapat mandat penuh dari negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur. Sedangkan pihak Republik Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Abdul Halim. Selanjutnya untuk menindaklanjuti, maka dibentuklah panitia yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar sementara yang nantinya disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP Republik Indonesia, DPR, dan Senat RIS. Kemudian akan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri dari atas mukadimah 6 bab, 146 pasal, dan 1 aturan peralihan. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tersebut dan digambarkan sebagai berikut. Bab 1. Negara Republik Indonesia. Bab 2. Alat-alat perlengkapan negara. Bab 3. Tugas-tugas perlengkapan negara. Bab 4. Pemerintahan daerah dan daerah-daerah swapraja. Pasal 131 sampai pasal 133. Bab 5 Konstituante, pasal 134 sampai pasal 139. Bab 6 Perubahan ketentuan-ketentuan dan peralihan dan penutup. Undang-Undang 1945 sebagaimana ide dasarnya hanya bersifat sementara. Undang-Undang Dasar sementara digunakan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan. Selanjutnya, materi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Konstituante yang dibentuk dan diberi tugas untuk membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tetap tidak dapat membentuk konstitusi sebab tidak pernah mencapai quorum 2/3. Situasi ini diperparah dengan munculnya pemberontakan di beberapa daerah seperti DITII di Aceh pada 20 September 1953 dan kelompok pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI Permesta pada tanggal 15 Februari 1958. Menghadapi hal ini, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat kepada sidang konstituante dengan memberikan anjuran kepala negara dan pemerintahan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui proses amandemen. Ternyata, 4 alasan penting Presiden
Presiden menggunakan jalur penyelesaian ini? Yaitu pertama, dalam keadaan genting saat itu Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi jalan keluar. Kedua, makna simbolik Undang-Undang 1945 sangat besar, yaitu sebagai undang-undang dasar yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Ketiga, struktur organisasi negara digariskan Undang-Undang 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Keempat, kembali ke Undang-Undang 1945 benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebutuhan dalam sidang konstituante membuat Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Selanjutnya, pasca reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 1998 mengamandemenkan sebanyak 9 pasal. Yang kedua, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 mengamandemenkan sebanyak 25 pasal. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 mengamandemenkan sebanyak 23 pasal. Amandemen keempat Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 mengamandemenkan 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah teman-teman, apa sih yang menjadi kesimpulan dari materi kami sejarah konstitusi yang ada di Indonesia? Kesimpulannya ialah sejarah konstitusi yang ada di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari bangsa Indonesia dalam mencari bentuk pemerintahan yang stabil dan demokratis. Dimulai dari sistem yang sangat otoriter di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, hingga akhirnya bertransformasi menjadi lebih demokratis melalui serangkaian amandemen di era reformasi. Sekian pembahasan mengenai sejarah konstitusi yang ada di Indonesia dari tim Cakrawala Dewi Sartika, kelompok 16. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam konstitusi.